Halo semuanya, selamat datang dalam channel Jinsa Putra Arbi. Pada sesi kali ini, saya akan menampilkan ataupun juga mempresentasikan sebuah analisis penting mengenai evaluasi capaian ekonomi dalam dua periode masa pemerintahan Jokowi, Presiden Joko Widodo selama tahun 2014 sampai 2024. Pada analisis ini, saya akan menggambarkan sebuah tampilan menarik yang akan diinformasikan dalam bentuk tampilan secara akademis mengenai dan juga membandingkan antara dua periode masa pemerintahan Presiden SBY. Mengapa ini dipilih sebagai komparasi? Karena dua presiden ini melaksanakan pemerintahan secara dua periode dan lebih efektif setelah dilaksanakan adanya reformasi tahun 98. Baik, jika kita lihat dalam capaian prolog pada video ini, kita akan melihat bahwasanya sebagai baseline ataupun pembanding, analisis ini akan memberikan cakupan secara objektif begitu bagaimana masa pemerintahan Presiden Jokowi hingga akan dilengser pada tanggal 20 Oktober mendatang. Nah, kita akan melihat bahwasanya dalam periode masa pemerintahan Jokowi diwarnai ada resesi ya selama 2 tahun 2020 sampai 2021 yang cukup membuat pertumbuhan ekonomi menjadi kontraktif. Kemudian kita akan juga melihat bahwasanya Presiden SBY masa pemerintahan Presiden SBY juga diwarnai dengan peristiwa besar seperti tsunami Aceh tahun 2004, kemudian juga peristiwa terjadi krisis global tahun 2008. Tentu ini tidak terlalu pengaruh di Indonesia. Nah, secara keseluruhan masa pemerintahan Presiden Jokowi dikenal sebagai masa pembangunan infrastruktur yang cukup masif dan jika kita komparasikan juga masa pemerintahan SBY juga dikenal sebagai masa pemerintahan dengan pertahanan dan keamanan cukup kuat ditandai dengan pembaruan demokrasi di Indonesia. Nah, SBY mampu secara uh, pembangunannya memberikan fondasi ekonomi yang akan diwariskan oleh Presiden Joko Widodo. Nah, secara umum, analisis ini kita akan melihat dalam perspektif ekonomi, evaluasi ekonomi dalam dua periode masa pemerintahan Presiden Jokowi dilihat dalam empat sektor. Pertama adalah economic growth, pertumbuhan ekonomi. Kedua adalah pengentasan penduduk miskin. Ketiga adalah angka ketimpangan atau indeks digunakan indeks Gini, dan terakhirlah utang luar negeri. Bagaimana melihat postur utang luar negeri Indonesia terhadap dua periode masa pemerintahan Jokowi dan dibandingkan dengan masa pemerintahan Presiden SBY. Nah, tentu ini tidak hanya membandingkan dua ini. Kenapa kita membandingkan seperti ini? Karena untuk sebelum periode masa pemerintahan Presiden SBY, Megawati, Habibie, dan sebagainya itu relatif singkat. Jadi lebih kompatibel kita bandingkan dalam dua periode masa pemerintahan Jokowi dengan SBY. Nah, selanjutnya jika kita lihat pertama bagaimana evaluasi ekonomi pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam capaian pertumbuhan ekonomi, kita bisa melihat bahwasanya secara agregat pertumbuhan ekonomi mengalami stagnasi di 5%. Dan ini capaian ataupun target yang telah ditetapkan oleh dua periode masa pemerintahan Jokowi ini relatif tidak tercapai. Di awal janji pemerintahannya dengan pertumbuhan kurang lebih 7%, relatif ini belum tercapai. Jika kita lihat di sini teman-teman semuanya, pertumbuhan ekonomi, economic growth, itu tahun 2015 hanya 4,8%, sampai di tahun sebelum pandemi 2019 hanya di sekitar 5,2%. 5,02%. Dan pada pandemi kita mengalami penurunan cukup masif di angka -2%, dan setelah itu kita mampu recovery dengan cepat. Meskipun demikian, di tahun 2022 dan 2023 kita masih stagnan di angka 5%. Nah, ini menjadi sebuah persoalan ketika ekonomi Indonesia sudah baik, tapi pertumbuhannya relatif masih stagnan. Nah, ini menyebabkan beberapa persoalan ataupun penyebab seperti bagaimana kita melihat kebijakan ekonomi yang masih belum merata. Kemudian kita juga akan melihat bahwasanya kebijakan pembangunan infrastruktur yang sedang digodok dan juga
menjadi prioritas pemerintah itu belum mendatangkan multiplier effect atau efek pengganda bagi peningkatan pendapatan nasional. Sehingga dalam kurun waktu 10 tahun itu belum bisa menghasilkan pertumbuhan dan juga peningkatan pendapatan nasional. Hal ini dikarenakan beberapa proyek infrastruktur belum optimal dengan rencana pembangunan yang masih relatif kurang baik dan juga pembangunan itu masih belum terencana secara jangka panjang sehingga kita bisa melihat beberapa proyek infrastruktur itu belum mendatangkan pertumbuhan kutub-kutub pertumbuhan ekonomi di masing-masing daerah seperti pembangunan eh, pembangunan proyek misalkan jalan raya, jalan tol dan sebagainya, kemudian juga PSL lain seperti bandara dan juga tentunya kita bisa melihat bahwasanya IKN juga sudah dikeluarkan dengan budget yang cukup besar. Nah, kemudian kita akan melihat bahwasanya masa pemerintahan Presiden SBY, pertumbuhan ekonomi rata-rata relatif cukup tinggi, itu di angka 6%, hampir menyentuh 6% di tahun 2011 sampai 2014. Sebelumnya juga relatif di atas 6%. Kita bisa melihat 2013, 2012, 2011 dan sebelumnya ini relatif pertumbuhan ekonomi di angka hampir menyentuh 6%. Nah, Presiden SBY meskipun kita bisa melihat bahwa kebijakan relatif merata, tidak begitu masif pembangunan infrastruktur ternyata bisa meningkatkan pendapatan nasional secara jauh lebih tinggi dibandingkan dengan masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Data ini kami sajikan berdasarkan data dari pemerintah juga, BPS dan juga DPR serta Kementerian Keuangan. Kemudian kita melihat dalam aspek kedua, pengentasan penduduk miskin, poverty alleviation, penduduk miskin tahun 2014 sebanyak 11,25%. Kita bisa melihat tahun 2014 di angka relatif 11%. Kemudian hingga tahun 2024 di angka 9%. Kita bisa melihat terjadinya penurunan penduduk miskin masa pemerintahan Jokowi selama 2 periode sebesar hampir menyentuh 2%. Nah, meskipun demikian, ini relatif masih di bawah target dari rencana rencana pembangunan jangka menengah nasional, di mana ini telah ditetapkan di angka pertumbuhan secara masif begitu. Nah, kita bisa melihat dalam periode masa pemerintahan uh, SBY, masa penurunan penduduk miskin ini relatif sangat cepat, di mana hampir menyentuh 5%. Kita bisa melihat di grafik merah ini, dari ini datanya masih belum kami sajikan sebelum tahun 2011, mohon maaf sebelumnya, kita bisa melihat di angka 12%, bahkan menjelang lengser sudah hampir menyentuh 10%. Dalam beberapa tahun, hampir dalam 4 tahun saja, penduduk miskin sudah melebihi 2% penurunan secara agregat. Dan kita akan bisa melihat juga secara rata-rata data tahun 2005 sampai 2014, penduduk miskin masa pemerintahan Presiden SBY menyentuh angka hampir 5%. Ini penurunan cukup masif di mana SBY mampu memberikan fondasi ekonomi yang cukup besar dengan memberikan kegiatan pemerataan yang relatif lebih baik. Kenapa lebih merata? Karena Presiden SBY mampu memberikan eh, peningkatan pertumbuhan ekonomi di tiap-tiap daerah, di mana muncul pertumbuhan masing-masing daerah, tidak hanya terpusat di Pulau Jawa, di daerah Sumatera dan Kalimantan seterusnya. SBY mampu memberikan kendali terhadap pembangunan ekonomi secara lebih efisien. Kemudian kita akan lihat pada indikator ketiga dalam ketimpangan ekonomi. Dalam ketimpangan ekonomi, Presiden Joko Widodo relatif lebih baik dibandingkan dengan Presiden SBY. Meskipun Presiden SBY memberikan pertumbuhan ekonomi yang relatif lebih besar dan juga angka kemiskinan, ternyata untuk ketimpangan ekonomi memberikan peningkatan yang lebih besar dibandingkan masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Tahun 2015 indeks Gini masa pemerintahan Jokowi awal di angka 0,38, ini hampir mendekati angka ketimpangan moderat ataupun menengah.
Kemudian hingga tahun 2024 sekarang ini angka ketimpangan 0,37, artinya adalah selama 2 periode terjadi penurunan indeks Gini sebesar 0,003, relatif lebih kecil. Nah, kita bandingkan dengan masa SBY di tahun 2000, ini mohon maaf 2005, angka indeks Gininya adalah 0,29 hingga di tahun 2014 di angka 0,38, relatif lebih tinggi kenaikan angka indeks Gininya. Meskipun demikian, ini bisa kita lihat dalam berbagai teori ekonomi makro, biasanya adalah pertumbuhan ekonomi relatif berkorelasi negatif dibandingkan dengan ketimpangan ekonomi. Kita bisa melihat pertumbuhan ekonomi rata-rata ketika semakin tinggi, maka membuat angka ketimpangan ekonomi ataupun pendapatan masyarakat relatif meningkat begitu. Berkorelasi positif ya. Jadi semakin tinggi pertumbuhan ekonomi maka akan membuat kenaikan ketimpangan pendapatan juga semakin meningkat seperti itu. Jadi meskipun demikian kita bisa mengatasi dengan memberikan batasan maksimal kapan indeks ini itu mencapai angka tertinggi, di mana kita akan was-was ketika indeks ini menyentuh angka 0,4% atau menyentuh ketimpangan relatif menengah. Dan kemudian pada indikator keempat, kita akan bisa melihat ini adalah indikator ketiga, maaf, kondisi angka pengangguran di Indonesia. Masa pemerintahan Presiden Jokowi, angka pengangguran di tahun 2014 menyentuh di angka 5,7%. Kemudian tahun 2024 sekarang ini angka pengangguran itu relatif lebih tinggi ya. Kita akan bisa melihat bahwasanya pemerintahan Jokowi di penghujungnya, PHK massal relatif lebih tinggi terjadi di berbagai sektor. Salah satunya adalah sektor manufaktur. Kita bisa melihat bahwasanya banyak sekali PHK di perusahaan-perusahaan besar. Ini membuat kekhawatiran sendiri bagi kita semua bahwasanya pertumbuhan ekonomi yang masih stagnan dan juga diikuti dengan angka pengangguran yang relatif tinggi di angka cukup besar 5,7% dan diakhiri sekarang ini relatif menyentuh di angka 6%. Kita bisa melihat bahwasanya Presiden Jokowi angka pengangguran hanya mampu turun selama 2 periode 0,8%, relatif lebih lambat dibandingkan dengan masa pemerintahan SBY. Angka pengangguran cukup secara masif ditekan di angka 3,9%. Data ini kami sajikan dari sumber yang tidak lain adalah Badan Pusat Statistik dan juga website dari pemerintah. Kemudian indikator terakhir kami akan bisa melihat bahwasanya kondisi ekonomi Indonesia dilihat dalam aspek utang luar negeri. Masa pemerintahan Jokowi awal di tahun 2015, utang Indonesia sebesar 3.100 triliun rupiah. Terus meningkat di akhir hingga data terakhir dari tahun 2023, utang luar negeri Indonesia di angka 7.800. Artinya, selama 2 periode berjalan, lonjakan utang terjadi hingga 152%, hampir 2 kali lipat begitu. Nah, kita bisa melihat bahwasanya dalam masa pemerintahan Jokowi ini utang luar negeri membengkak. Satunya adalah membuat penyebabnya adalah proyek infrastruktur PSN dan tidak lain tidak bukan adalah pembangunan IKN. Dan proyek-proyek lain ini membuat postur anggaran Indonesia membengkak sehingga mau tidak mau Indonesia harus menaikkan rasio utang terhadap GDP-nya di angka 40%. Nah, ini membuat kekhawatiran bahwasanya pada periode masa pemerintahan setelah Jokowi yaitu Prabowo dan seterusnya harus mau tidak mau harus mampu menekan bagaimana utang luar negeri Indonesia bisa ditekan di angka di bawah 7.000 triliun. Ini akan membebani generasi yang akan mendatang. Dan menariknya jika kita bandingkan masa pemerintahan Presiden SBY di tahun 2005, utang Indonesia di angka 1.300 triliun rupiah. Masih 1.300 dan di ujung pemerintahannya masih di angka 2.600. Artinya selama 2 periode SBY bisa menekan kenaikan utang di bawah 100%, artinya 98%. Dan ini membuat masa SBY relatif lebih bagus, pertumbuhan ekonomi tinggi, pengurangan kemiskinan lebih baik, dan juga pengurangan ataupun
utang luar negeri meskipun meningkat tapi tidak sebesar pemerintahan Presiden Joko Widodo. Dan dengan demikian, masa pemerintahan Presiden Jokowi menimbulkan lonjakan tadi, kita bisa melihat secara masif peningkatan yang cukup besar dalam 2 periode masa pemerintahan Jokowi. Ini mau tidak mau harus ditekan oleh pemerintahan Presiden yang akan mendatang. Baik, sebagai penutup, dalam evaluasi secara statistik deskriptif 2 periode masa pemerintahan Jokowi, kita bisa melihat sektor ekonomi terjadi pelambatan dan masih tingginya angka kemiskinan dan juga persoalan-persoalan sosial lainnya. Nah, pandangan tentang arah kebijakan ekonomi kita di masa mendatang, di mana Prabowo akan memfokuskan dengan menaikkan utang yang cukup masif dengan proyek yang tidak lain tidak bukanlah bagaimana makan sehat bergizi untuk anak-anak sekolah, anak bersekolah, khususnya sekolah dasar. Ini membuat mau tidak mau postur anggaran Indonesia akan membengkak sehingga uh, utang luar negeri Indonesia lebih tinggi dari sebelumnya. Nah, meskipun demikian, pembangunan ekonomi masih belum merata hingga saat sekarang ini. Meskipun pembangunan infrastruktur cukup masif, ini belum bisa menghasilkan pertumbuhan ekonomi lebih efektif dan efisien. Dan ditambah lagi dalam persoalan sosial di masyarakat, korupsi yang telah menjangkit dari pusat hingga di daerah, ini akan berdampak besar bagi produktivitas pengentasan penduduk miskin, khususnya juga berdampak bagi peningkatan APBN yang lebih tidak efisien sehingga mengganggu aktivitas ekonomi. Kemudian kita bisa melihat dalam beberapa periode terakhir dalam sebelum lengser pemerintahan Jokowi masih menyisakan berbagai persoalan ekonomi yang cukup mendasar bagi masyarakat. Dan ini tidak bukan juga kita bisa melihat praktek cawe-cawe dan juga nepotisme yang relatif lebih ditonjolkan membuat kekecewaan beberapa uh, pemerintahan, khususnya juga para akademisi dan juga kita bisa melihat masyarakat secara luas. Dan ini pandangan secara akademis dari saya sendiri. Bagaimana menurut Anda? Bisa komen di kolom komentar maupun juga memberikan masukan terkait dengan analisis secara sederhana melihat bahwasanya Presiden Jokowi 2 periode belum mampu menghasilkan pembangunan ekonomi secara lebih baik. Demikian yang bisa saya tampilkan dan saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.